Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat reaction video mengenai tanggapan terhadap hukuman mati dan sekaligus menjawab 3 pertanyaan yang diberikan, yaitu pertanyaan yang pertama, jelaskan definisi dan alasan dari hukuman mati. Pertanyaan kedua, jelaskan sejarah pelaksanaan hukuman mati. Dan pertanyaan ketiga, jelaskan alasan setuju atau tidak setuju terhadap hukuman mati. Langsung saja, pertanyaan yang pertama mengenai definisi dari hukuman mati. Berdasarkan dari Wikipedia yang juga disampaikan melalui video, hukuman mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan atau tanpa pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. Jadi secara singkatnya, hukuman mati itu adalah bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan melalui pengadilan maupun tidak kepada seseorang yang terbukti bersalah atau bisa saja tidak bersalah. Kemudian alasan dari hukuman mati itu sendiri yang pasti adalah sebagai hukuman terberat, sebagai efek jera yang diberikan dari penguasa atau kalangan tertentu kepada seseorang yang bersalah dengan kesalahan yang memang terbukti berat atau kecil atau bahkan tidak terbukti sama sekali, karena seperti yang tadi dijelaskan bahwa melalui pengadilan maupun tidak. Walaupun sampai sekarang masih banyak yang kontra terhadap hukuman mati karena menganggap bahwa hukuman mati sama saja seperti melangkahi kodrat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sama saja dengan kejahatan kemanusiaan, dan juga masih banyak kasus yang salah sasaran atau dengan kata lain tidak ada bukti yang kuat atau salah orang. Namun banyak juga yang pro terhadap hukuman mati ini. Alasannya yang paling kuat yaitu sebagai efek jera terhadap pelaku maupun calon pelaku yang mungkin saja akan melakukan kejahatan yang sama, lalu mengurangi bad people dan meningkatkan good people, sama seperti yang dijelaskan pada video. Ya, walaupun secara realitas tingkat kejahatan hingga saat ini masih sama saja tinggi. Lanjut pada pertanyaan yang kedua, yaitu sejarah dari pelaksanaan hukuman mati. Dari informasi yang saya dapat dari video dosen saya Pak Krik Joyoko melalui channel YouTube-nya, dijelaskan bahwa praktik hukuman mati telah ada sejak zaman peradaban kuno, yaitu pada zaman Babilonia di Mesopotamia. Dalam sumber lain yang saya dapat yaitu pada situs web voi.id yang mengacu juga pada sumber Wikimedia Commons, dijelaskan bahwa sejarah mencatat hukuman mati pertama sudah terjadi sejak abad ke-16 sebelum Masehi di Mesir. Juga seperti yang dicatat pada Public Broadcasting Service, orang yang pertama kali divonis hukuman mati di Mesir adalah seorang anggota bangsawan yang dituduh melakukan sihir. Ia lalu diperintahkan untuk mengambil nyawanya sendiri, namun hukuman mati tersebut bisa dibilang masih merupakan privilege bagi seorang anggota bangsawan karena tidak dilakukan dengan cara yang sadis. Sementara bagi non-bangsawan hukumannya bisa lebih kejam lagi, yaitu dibunuh menggunakan kapak. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga dan juga pertanyaan terakhir, yaitu pendapat setuju atau tidak setuju saya terhadap hukuman mati. Pastinya dalam menjawab pertanyaan ini saya akan mengacu pada sumber-sumber yang sejalan dengan kepercayaan saya sendiri, yaitu Islam melalui ustadz atau ulama, atau bisa juga ayat-ayat dari kitab suci saya yaitu Al-Quran, agar nantinya valid atau tidak hanya sekedar just my opinion. Dan hukuman mati itu kan memang dibolehkan, walaupun ada yang keberatan, tapi banyak negara membolehkan. Agama juga membolehkan dalam kasus pidana tertentu yang memang sulit untuk diatasi dengan cara-cara lain. Kalau itu sudah tidak bisa kecuali harus dihukum mati, ya dihukum mati dengan syarat-syarat yang ketat tentunya itu. Pada video tersebut, Bapak Ma'ruf Amin mengatakan bahwa hukuman mati sah-sah saja dan tidak dilarang oleh agama. Namun perlu digarisbawahi harus sesuai dengan ketentuan yang ketat, dan jika memang tidak ada hukuman lagi selain hukuman mati. Selanjutnya, jika hukum yang diterapkan hukum Islam, misal kisos untuk pembunuhan, maka dibunuh lagi. Kecuali
kalau ada diat pemaafan dari ahli warisnya. Misalnya memaafkan itu ditebus dengan sekian, maka gugur hukum itu dengan pemaafan ahli warisnya dengan syarat-syarat tertentu. Kedua, jika negaranya menerapkan bukan dengan hukum Islam, tapi dengan hukuman yang lain misalnya, maka nilai kisos itu kemudian dialihfungsikan dengan sifat hukuman yang ketat berdasarkan hukum di negara itu. Yang dihadirkan adalah tuntutan ini diarahkan pada tuntutan maksimalnya, bukan tuntutan pada minimalnya. Dalam Islam berlaku hukum kisos, di mana singkatnya pembalasan harus setimpal. Seperti pada kutipan firman Allah pada kitab suci saya, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat ke-178 dan 179, dijelaskan yang artinya lebih kurang, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan kisos berkenaan dengan orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba saya dengan hamba saya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik dan membayar diat atau tebusan kepadanya dengan baik pula. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Selanjutnya pada ayat ke-179, dan dalam kisos itu ada jaminan kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa. Jadi, jika menurut pendapat saya dari sumber-sumber tadi, saya setuju dengan adanya hukuman mati ini, dengan catatan dan harus digarisbawahi bahwa pelaksanaannya harus ketat, dari investigasi perkara hingga menjatuhkan vonis. Dan jika memang itu tidak ada lagi hukuman yang setimpal bagi pelaku, atau jika memang tidak ada lagi hukuman yang bisa menggantikan hukuman mati tersebut. Namun tentu, jika masih ada jalan keluar lagi atau pemaafan dari korban atau keluarga korban, contoh penggunaan narkoba atau pengedar narkoba atau bahkan pembunuh yang masih bisa direhabilitasi atau semacamnya, dan mungkin saja bisa dimaafkan oleh korban atau keluarga korban, maka hukuman mati ini bisa tidak harus dilakukan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Muhammad Haji Firdaus. Semoga Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan keberkahan, kerahmatan dan hidayahnya terhadap kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Sandi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu.